Dan Qatadah yang hidup sezamannya pun mengatakan, yang sama-sama menuntut ilmu dengan Anas ibnu Malik, ma baqiya ala dhahriha ila ithnan, az-Zuhri wa akhar. Dan berkata Imam Malik dari muridnya juga, baqiya ibnu Syihab wa malahu fi dunya nadhir, awal man asnadal hadis ibnu Syihab. Maka dia orang yang pertama menulis hadis dari Nabi. Dan ini adalah suatu hasil karya di zamannya yang paling mulia. Dia menulis hadis musnad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sanadnya sangat pendek. Zuhri an Salim an Ibni Umar an Abi Hurairah, atau Zuhri an Qatadah an Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhri an Salim an Ibni Umar anin Nabi. Maka sanad-sanadnya sangat dekat kepada Nabi. Maka mungkin kita cukupkan ucapan ulama atas beliau, masih banyak. Kemudian berkata Az-Zuhri, haddatsana Abu Salamah wa huwa Abu Salamah ibnu Abdurrahman Az-Zuhri, sama-sama qabilah Az-Zuhri, maka dia Quraisy Madani. Dan Abu Salamah namanya Abdullah ibni Abdurrahman Az-Zuhri. Dan Abu Salamah di sini Ibni Abdurrahman Az-Zuhri di atas derajat thiqah. Dan dia dilahirkan tanggal 20 di tahun 22 dan meninggal 94 Hijriyah. Maka dia termasuk dari kelompok kibar at-tabi'in. Para tabi'in mulai dari 100 sampai 170, meninggal di 100 tahun Hijriyah sampai 170, maka dia meninggal 94 Hijriyah, termasuk dari tabi'i kabir. Dan disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, thiqatun imam, namun periwayatan dari bapaknya mursal. Dan bahkan Imam Az-Zuhri, muridnya mengatakan arba'atun wajatuhum buhuran, 4 muhaddis yang aku dapati bagaikan parfum yang wangi. Urwah Ibnul Musayyib, yakni Sa'id, wa Abu Salamah ini, wa Ubaidillah. Dan berkata Ali Ibnul Madini, thiqatun imam, hadithuhu an abihi mursal, sama seperti Abu Zur'ah. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad al-Waqidi, thiqatun faqih kathirul hadith. Dan Yahya ibn Ma'in pun sama, mengatakan thiqatun imam, periwayatan dari bapaknya mursal. Lalu meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani, yang mana hijrah dari Yaman menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir. Maka dia hidup di Sufah. Makna Sufah nisbat kepada bangunan dari masjid yang ditambah untuk tidurnya mereka. Maka mereka masih lebih tawadu, disebutkan ahlus suffah. Dan tahu antum ahlus suffah bagaimana sakan kalian itu lebih baik daripada ahlus suffah. Maka ahlus suffah mereka tinggal dari pembangunan masjid, lalu ada tersisa dibuat tambahan sengnya dari pelepah kurma dan seterusnya. Maka jika
cuaca panas dan ada storm desert, ada badai padang pasir, ya masuk padang pasir. Dan begitupun jika hujan, ya kehujanan. Namun alhamdulillah di Arab itu hujan hanya dihitung dengan jari. Dalam setahun mungkin 4 kali. Adapun di Indonesia Masya Allah semalam hujan. 7 jam, 8 jam hujan. Maka kalau di sana hujan seperti itu, semua rumah di Arab pada zaman itu dan zaman now masih ada rumah-rumah dari tin ataupun dari lempung, tanah liat. Kemudian dibangun rumah dari tanah liat. Maka kalau cuaca seperti di Indonesia, setiap hari hujan 8 jam, 9 jam, maka akan seperti biskuit Roma yang dicelupkan kepada es teh tarik. Wah, jadi haus ya. Maka dia langsung hancur. Maka keadaan mereka di sana cuacanya seperti itu. Dan Abu Bakar dulu orang yang paling miskin dari para sahabat. Dan bukan apa-apa, dia bisa bekerja. Dan dia bisa mengambil dari dunia yang diinginkan. Namun di dalam hadis disebutkan, maka aku talabtul ilma bersama Nabi dalam keadaan perutku lapar. Adapun ahlu Makkah, maka mereka as-safq bisuk. Maka mereka melaksanakan tijarah di suk dari al-muhajirin. Wa amal ansar istaghalu fi zira'ah. Maka mereka mempunyai tumur yang sekarang diberkahi menjadi tamar Madinah. Maka mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Adapun Abu Hurairah, walaqad jalastu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni. Dengan perutku yang penuh udara kosong, sampai dia mengikat perutnya dengan batu agar perutnya diam, tidak keroncongan, agar burung-burung di perutnya sau-sau tidak berkicau. Maka diikat, dan kadang-kadang dia jatuh pingsan karena kelaparan. Maka lihat seorang sahabi yang agung yang meninggalkan kepentingan dunia, tidak mau bekerja. Untuk apa aku bekerja? Datang dari Yaman ke Makkah, ke Madinah, lalu disibukkan dengan perkara yang lain? Tidak. Aku harus disibukkan dengan ilmu, meskipun dalam keadaan lapar menuntut ilmu. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya di dunia sebelum di hari akhirah. Juga di hadis Muslim dari Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka setelah itu Abu Hurairah diangkat menjadi imam Madinah. Maknanya diangkat menjadi gubernur Madinah. Maka tergambar dia bukan ahlul Madinah dan datang dalam keadaan miskin dan papa ke Madinah. Tidak mempunyai gelar profesor, doktor, magister dan sebagainya. Hanya bermodalkan mulazamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan lapar, akhirnya menjadi gubernur Madinah. Alhamdulillah pada zaman itu tidak ada syarat seperti sekarang gubernur itu harus dari anak negeri itu sendiri. Maka saya tidak bisa jadi gubernur Padang karena bukan orang awak. Maka harus syaratnya adalah di zaman now lahir dari tempat negeri tersebut. Maka Abu Hurairah bukan dari ahlul Madinah, dia ahlul Yaman, namun bisa jadi gubernur Yaman.
Maka lihat bagaimana Allah mengangkat di dunia. Maka masalah menuntut ilmu ya ibadallah, kalau kita pikir nuntut ilmu jadi apa? Maka awas, di sini saya ingin menekankan kepada kalian. Jangan kalian terkena talbis iblis. Di saat kalian menuntut ilmu, sampai kapan menuntut ilmu? Menuntut ilmu terus menerus. Kita butuh kepada kerja. Kita butuh untuk mencari uang. Maka jangan terkena subuhat seperti ini. Karena justru pertama kalian menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling tinggi di sisi Allah. Faridatun ala kulli muslim, talabul ilm. Faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Dan yang kedua, terus kalian menuntut ilmu, maka kalian dalam keadaan orang yang bertakwa. Karena menuntut ilmu wajib, maka kalian melaksanakan ketakwaan. Dan ketakwaan menyebabkan kalian di dunia ini diberikan solve of the problems. Semua permasalahan akan dimudahkan dan diberikan rizki. Masuk kepada ayat yang lain, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kepadanya solve of the problems. Maka kenikmatan yang puncak adalah Allah menjadikan semua permasalahannya dipecahkan. Dia fakir dikayakan. Dia jomblo forever dinikahkan. Apalagi dia jahil dari ilmu syar'i difakihkan. Dan kefakihan kepada ilmu syar'i seperti hadis Muawiyah, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah menginginkan kebajikan kepada seseorang, tandanya apa? Allah menjadikan orang ini paham ilmu agama. Maka ini cukup. Allah menginginkan kebaikan bagi orang ini di dunia dan di hari akhirah. Allah jadikan dia faham kepada agama. Maka faham kepada agama dan cinta menuntut ilmu syar'i, maka itu adalah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang ini di dunia dan di hari akhirah. Maka jangan ada di antara kalian yang berpikir, sampai kapan menuntut ilmu, bosan, sudah cukup. Waktunya sekarang untuk bekerja. Aku ingin bekerja. Jual apa, ataupun ingin daftar jadi PNS. Sekolah aja. Enggak. Dari kecil enggak dapat ijazah SD, SMP, SMA jadi PNS. Mungkin pakai paket C bisa sekarang. Alhamdulillah, al-muhim dia bosan sudah. Mau gini-gini terus tuh. Ngapal Quran, murajaah, hadis dan sebagainya. Maka please, talbis iblis ini dijauhkan. Maka ingatlah kepada hadis-hadis ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan hadis tadi innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun.